Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. siang atau malam, tergantung karena ini nanti di-upload ulang. Iya. Jadi, alhamdulillah kita sudah lama nggak jumpa ya. Jadi saya perkenalkan tamu kita hari ini adalah Dr. Elsa. Lengkapnya adalah Dr. Elsa Amelia Firdaus, kalau nggak salah seperti itu. Karena kita sudah lama sekali nggak ketemu. Ya. Jadi Dr. Elsa ini bukan teman tapi mesra ya, teman MTS, MA, jadi kita sama SD ya? SD tapi nggak sama Oh ya, beliaunya. SD-nya nggak sama. Oke, jadi kita nggak 6 tahun sekolah bareng, tapi Ya. berbeda jurusan ketika memilih kampus. Hmm. Nah, Dr. Elsa ini kembali ke Lamongan. Sudah lama Mbak Elsa ya? Sejak 2017 ya kalau nggak salah. 2017. 2017, berarti setelah dari Jakarta langsung balik Langsung Lamongan ya? balik. Oke, jadi tema kita hari ini adalah penanganan COVID, khususnya di Lamongan karena kita kedatangan nakes dari Lamongan. Jadi penanganan COVID antara ketahanan imun dan juga kejenuhan kebiasaan baru. Nah, mungkin hari-hari ini teman-teman sudah merasakan efeknya ya. Jadi efek dari Betul. PPKM seperti apa, kemudian kemarin ya mungkin setiap hari ya dengar berita duka dan sebagainya. Nah, hari ini kita ngobrol langsung dengan nakes kira-kira dulu awal-awal di Lamongan seperti apa sih penanganannya seperti itu Mbak Elsa? Kalau kita ngomongin tentang COVID di awal sekali datang itu kan sekitar di bulan-bulan April ya, Ya. April, Mei 2020. Sebenarnya sudah setahun lebih. Itu saya ingat sekali pertama kali kasus yang ada di rumah sakit saya, itu kita sendiri sebetulnya sudah memprediksi bahwa akan ada di Lamongan. Tapi pada saat awal-awal itu belum banyak guidelines ya, kita belum tahu gejala spesifiknya itu sama ataukah selalu ada, misalnya demam, batuk atau selalu ada sesak. Jadi awal-awal mungkin kendalanya adalah secara pengetahuan kita belum ada guidelines yang apa ya sebagai patokan kita gitu ya. Jadi kesiapan mental sendiri adalah sebenarnya agak ini benar nggak sih COVID gitu. Nah, Setiap kali batuk jangan COVID gitu. Jadi memang ada perasaan was-was, wajar karena ini penyakit yang baru muncul gitu kan. Nah, cuman ya tantangan yang lebih ke depan lagi adalah pasiennya ini mau nggak ya kalau sebenarnya kita curiganya ke sini. Anda saya periksa lebih lanjut di PCR. Itu tantangannya lagi karena loh saya kan cuma batuk pilek biasa misalnya. Itu tantangan yang kedua. Yang ketiga adalah fasilitas. Jadi belum ada hazmat ya. Waktu itu hazmat tuh kita pakai jas hujan, terus masker juga ya apa adanya sekali karena guidelines di luar negeri mungkin harus pakai level 3 kemudian N95 tapi yang ada di lingkungan kita ya di Lamongan belum mencukupi kebutuhan. Jadi antara safety dan kesiapannya itu kita belum benar-benar ready. Tapi kasus pertama saya ingat sekali sesak waktu itu, sesak berat dan kita rujuk karena kita nggak ada ICU waktu itu. Dan keluarga ini denial gitu, nggak mungkin ini COVID gitu. Saya masih ingat. Tapi begitu hasilnya positif di rumah sakit rujukan, kita audiensi bahwa memang ini COVID. Akhirnya keluarga menerima gitu kalau itu COVID. kasus pertama sekitar bulan apa itu Mbak? Mungkin sekitar bulan Mei Mei. mungkin ya. Iya, Mei. Kalau saya nggak salah kan pertama kali di daerah saya Turi, yang pertama kali booming itu. Oh iya, benar. Ya. Waktu itu Turi sempat lockdown puskesmasnya ya. Iya. Iya. Itu. Benar. Terus ketika sudah menerima itu tadi bahwasanya sudah ada prediksi kalau akan sampai ke Lamongan. Nah, dengan fasilitas yang sangat terbatas di awal-awal, itu kira-kira kinerja nakesnya itu seberapa berat sih Mbak? Jadi kayak ya kalau kita lihat itu kan mereka harus pakai hazmat, kemudian maskernya harus double dan sebagainya, kemudian mungkin durasi kerjanya juga Iya, benar. lebih. Nah, kira-kira kalau yang dirasakan Mbak Elsa seperti apa? Jadi kebetulan saya di IGD. Di IGD itu ada ruangan khusus kita sebut isolasi IGD. Jadi kalau ada pasien kita suspek bergejala atau ada gejala ke arah COVID, kita masukkan ke ruangan itu. Jadi alhamdulillah karena saya di IGD, jadi awal-awal sebelum second wave yang kemarin booming itu
durasi saya memakai hazmat itu mungkin cuma 1 jam 2 jam ya. Tapi kalau teman-teman yang di perawatan yang harus injeksi kemudian memantau itu mungkin yang lebih lama. Biasanya kita buat shift. Jadi satu kali shift tuh 8 jam, itu mungkin satu orang masuk dulu, nanti per sekian jam gantian gitu. Karena lumayan panas dan juga berat gitu nafas, karena kita harus pakai double masker dan N95 gitu. Lumayan kebiasaan baru untuk kita yang cukup melelahkan gitu. Terus terkait dengan gejalanya Mbak, ini kan masih banyak banget ya kayak versinya ini gimana, versi ini gimana, versi ini gimana, kan seperti itu. Bahkan ada yang dalam tanda kutip kurang percaya ini masih ada isu-isu antara Amerika, Cina dan lain sebagainya. Nah, kalau di lapangan sendiri kira-kira gejala yang memang biasanya yang mengarah ke positif seperti apa? Jadi kita baru mulai terbentuk clear bahwa gejala COVID ini itu memang tahun lalu ya, setelah first wave. Tapi yang benar-benar kita akhirnya tahu banget polanya adalah setelah second wave yang kemarin ini Juni-Juli, yang puncaknya yang benar-benar ada varian baru masuk. Jadi ini saya mungkin mau share ke teman-teman, 90% dari pasien yang datang yang dengan gejala berat atau sampai sesak itu biasanya belum vaksin. Nah, ini yang mau saya share. Vaksin itu memang tidak mencegah kita supaya nggak ketularan, tapi mencegah kita supaya nggak berat. Nah, apakah semuanya harus sesak baru kita curiga COVID? Enggak jawabannya, karena gejalanya ini dimulai dengan demam langsung tinggi. Typical viral infection itu langsung 1 hari pertama tinggi, biasanya sampai 2 hari dia, 39, 40 itu menggigil ya 2 hari pertama. Kemudian ketiga hari 4 hari demamnya turun, tapi masih demam, kita sebut subfebris. Jadi demam tapi tubuh kita sudah toleransi lah, sudah enakan gitu. Nanti hari ke-5 mulai batuk. Batuknya lumayan mengganggu karena sangat berdahak ya. Terus ada yang anosmia, ada yang hiponosmia, artinya bukan nggak nyium total tapi turun aja penciuman gitu. Jadi ini mempengaruhi nafsu makan, mempengaruhi asupan nutrisi ya, sehingga banyak pasien COVID itu yang turun drastis karena dehidrasi, karena nggak ada asupan makanan gitu. Terus gejala yang lain yang tidak spesifik, biasanya nyeri-nyeri di otot dan tulang. Biasanya di otot-otot besar seperti punggung ya, terus anggota gerak, nyeri semua, terutama kalau orang-orang dengan cytokine storm. Cytokine storm itu badai sitokin ketika respon imun kita itu ada yang gawat nih, ada yang nggak beres, diserang kan. Nah itu sempat booming di Deddy Corbuzier kemarin ya. Betul, iya, itu radang di seluruh persendian, makanya rasanya nyeri gitu. Itu biasanya di akhir-akhir kalau sudah nyeri-nyeri itu, atau biasanya di fase infeksi kedua. Jadi yang pertama itu mungkin nggak nyeri-nyeri ya. Di kedua kalau sampai terjadi nyeri otot kemudian batuknya makin, itu malah lebih bahaya. Cytokine storm di minggu kedua. Oke. Nah, kemudian kita kan juga sering kayak saya ya, kadang di masyarakat, kemudian kadang dari unsur keluarga, ataupun kemarin ada teman saya, teman jauh itu kayak sebenarnya SOP di rumah sakit seperti apa sih? Kan kadang ini kemarin diabetes kok dibilang ke COVID kan ya? Di COVID kan, ya, dalam tanda di COVID kan. Ada yang asma, ada yang mungkin lambung, ini kan banyak ya yang dijumpai di lapangan. Kira-kira di rumah sakit itu alurnya seperti apa? Ya, jadi gini teman-teman, mungkin banyak yang mengira bahwa kalau kita misalnya lambung, ya lambung gitu, nggak mungkin kita diagnosisnya yang lain gitu ya. Sama kayak misalnya saya punya penyakit let's say TBC gitu, TBC paru gitu dari kecil. Terus ternyata saya sekarang terkena COVID, ya bisa ada 2 diagnosis dalam 1 orang gitu ya. Itu dipahami dulu. Nah, biasanya teman-teman yang sudah masuk IGD di rumah sakit artinya ada urgensi. Biasanya urgensinya adalah sesak gitu. Kalau nggak sesak nggak mungkin dong ke IGD ya kan. Nah, kalau misalnya sebelumnya riwayatnya kencing manis, kok ini COVID, kita lihat dulu gejalanya. Jadi kita pada masa pandemi ini juga latihan komunikasi ya, karena semua orang under pressure, nggak ada orang yang bisa beradaptasi dengan cepat gitu dengan kondisi ini. Jadi kita selalu ngomong dulu dengan pasiennya bahwa pasien ini gejalanya ada demam, ada batuknya, ada sesaknya,
dengan gambaran ronsen seperti ini, saturasi oksigennya turun di bawah 90, kita curiga infeksi paru. Infeksi paru apa? Banyak, tapi kita sekarang pandemi, jadi kita harus swab PCR gitu. Jadi kita arahkan pasiennya supaya tetap protokol sebelum terbukti sebaliknya bahwa pasien ini negatif. Intinya gitu. Cuman memang beberapa orang atau beberapa keluarga itu tetap denial gitu ya, karena ya saya mengerti bahwa penyakit ini tuh nggak bisa diterima oleh masyarakat ya, stigma, terus social pressure itu lumayan membuat orang tuh jangan-jangan nanti ketahuan tetangga nih gitu loh. Itu yang mungkin bikin akhirnya enggak ini nggak mungkin COVID, saya bawa pulang aja gitu. Jadi kalau itu terkait dengan hal demikian, kira-kira nilai kesadaran di Lamongan seperti apa? Nah ini juga lumayan ini ya lumayan challenging. Awal-awal mungkin saya yakin sebetulnya ketika anggota keluarga kita ada yang sesak tiba-tiba gitu ya, apalagi berjamaah bareng-bareng gitu ya sama tetangga dan lain-lain, di benak kita itu sebenarnya pas saya yakin sebenarnya ini jangan-jangan COVID pasti sudah ada di benak ya. Tapi pada saat diperiksakan ke rumah sakit kemudian, Bu, mohon maaf ini mengarah COVID, harus di PCR, itu baru reaksi denialnya baru keluar. Jadi sebenarnya kalau kesadaran bahwa COVID itu ada dan bisa mengancam nyawa itu saya yakin sudah ada. Hanya saja pada saat anggota keluarga kita yang kena, acceptance atau penerimaan ini yang kita kadang-kadang belum ini ya, kooperatif gitu ya, dengan beberapa, enggak semua sebenarnya anggota keluarga yang benar-benar kekeh denial. Saya yakin mayoritas itu menerima gitu bahwa kita itu berhadapan dengan satu virus yang menyerang secara global dan life threatening, mengancam nyawa gitu. Kalau denial atau penolakan yang paling dirasakan Mbak Elsa, yang sepengalaman tahun-tahun ini, denialnya seperti apa? Modelannya orangnya? Modelannya itu misalnya gini. Jadi sebelum kita swab PCR jadi, itu kan kita karena kita rumah sakit PCR-nya kita link ke RSUD, jadi kita nunggu 24 jam. Nah, sebelum PCR jadi kan kita harus isolasi di ruang isolasi dulu ya. Nah, ketika pasien mengetahui salah satu dari hasil pemeriksaan ini negatif, misalnya ya rapid antigen negatif, padahal dengan gejala sesak berat, saturasi di bawah 80, kemudian ronsennya juga infeksi ya, dapat banyak cairan dan lain sebagainya, dengan gejala yang khas, mereka dengan antigen negatif ini negatif kok, nanti malah ketularan yang lain, padahal sesaknya paling berat. Nah ini yang paling saya bingung. Biasanya saya mau bawa pulang aja dok, karena ini rapid antigen negatif, padahal false negatif pada rapid antigen sangat tinggi, ya kan? Sebetulnya positif diperiksa negatif. Nah, kalau itu ratingnya gimana? Urutannya antigen. Yang paling bisa kita jadikan diagnostic tools itu ya PCR, karena rapid antigen maupun antibody itu bukan diagnostic tools, itu screening device. Jadi untuk screening aja, bukan alat untuk diagnosis gitu, masih bisa false. Tapi di bawah PCR yang bisa kita pakai adalah antigen yang swab. Antibody sudah enggak, karena kita udah vaksin ya kan. Vaksin pasti antibody IgM, IgG kita pasti positif kalau dicek. Kalau genus? Kalau genus kontroversi ya, apalagi yang sekarang. Karena pada saat second wave kita lagi peak kasus yang confirm, genus itu kita pakai artificial intelligence. Dengan suatu zat yang direkam duluan gitu ya. Jadi kalau saya antigen dulu baru genus. Karena ya itu artificial intelligence ya. Jadi kita akurasi kalau misalnya antigen itu kan dia pakai binding antara ya. Jadi garis pink itu nggak mungkin salah kalau dia nggak pairing sama zat virus yang ada di hidung gitu. Tapi kalau genus false positifnya lebih tinggi. Gitu. Berarti yang paling tinggi memang harus PCR ya, iya, karena memang dilihat dalamannya seperti dalamannya apa namanya? PCR. Kondisi. PCR itu langsung lihat ini. PCR itu langsung ngedeteksi DNA-nya si virus dan real time langsung saat itu gitu. Jadi PCR paling. Oke, dengan pengalaman yang ada Mbak ya. Jadi mungkin kita sudah menghadapi beberapa orang yang memang ya sudah menerima kalau itu COVID, kemudian kalau hari-hari ini kita lihat, kita memang benar merasakan ya, kita sudah hampir jarang mendengar kabar duka dan sebagainya.
Nah ini kan Lamongan sendiri, ini kan sudah ada achievement ya, salah satu achievementnya karena pertama kali level 1 seperti itu. Nah pelevelan sendiri ini kan masih, kalau kemarin kita lihat siaran di TV Pak Luhut kan masih memperpanjang PPKM Jawa Bali. Betul. Ya kan? Nah, pelevelannya ini seperti apa sih Mbak yang dirasakan di rumah sakit? Kalau kita lihat kemarin levelnya Lamongan ini kan setelah ada vaksin yang kemarin nggak karuan itu kan. Kemudian besoknya kita dapat level 1 lagi. Ini membingungkan juga kalau dari masyarakat awam seperti itu. Sebenarnya level-levelan ini seperti apa sih? Sebenarnya level itu kalau kita ikut WHO itu lihat dari infection rate, jadi laju penularannya. Dilihat dari mana? Dilihat dari banyaknya angka confirm case, jadi kasus yang terkonfirmasi di lapangan. Level 4 kemarin itu masuk karena dalam seminggu kita dapat lebih dari 150 kasus aktif yang terkonfirmasi dengan kematian dengan perawatan lebih dari 30 dan kematian ya lebih dari 5 per minggu, itu sudah level 4 gitu. Tapi kalau kita lihat mungkin dua bulan terakhir ya, Lamongan ini sudah sangat turun yang saya rasakan. Yang sebelumnya hampir overload IGD, ya bukan hampir mah overload ya, kemudian ruangan 50 bed itu full, BOR-nya berarti 80% ke atas ya, karena sudah full, dan di IGD juga kita nggak bisa mobilisasi. Sekarang level 1 karena memang kasusnya sangat turun, saya hampir nggak nemu lagi yang positif, mungkin cuma 1, kemudian sembuh, nggak ada lagi. Jadi kalau kita lihat aturannya, memang lihat tadi infection rate confirm case kurang dari 20 dalam per 100.000 per minggu, kemudian yang dirawat 5 ya, rata-rata 5 per 100.000 per minggu, dan yang meninggal cuma 1 per minggu, dan kita nggak ada gitu. Jadi memang level 1. Ditambah kalau kita lihat Kemendagri yang nomor 42 itu ada satu lagi kriteria untuk level 1 adalah bagaimana cakupan vaksin. Nah, cakupan vaksin ini dilihat dari dosis 1. Dosis 1 dikatakan level 1 kalau sudah mencapai 70% pada orang normal, atau pada lansia di bawah 60 tahun, di atas 60 tahun minimal 60%. Jadi sebenarnya Lamongan cakupan vaksinnya sudah di atas 70%. Yang kita harapkan sudah ada herd immunity gitu. Jadi diharapkan dengan adanya vaksin ini bisa memperkuat bersama gitu ya. Karena kan kita mainnya di tracing ya kan, vaksin sebanyak-banyaknya. Gitu. Apa sih kurang? Ini krune gak lengkap iki, gak mesti ngoreksi. Terus ini. Nah, terkait dengan apa ya ini? Bukan antusiasme ya, jadi kayak tanggapan masyarakat sendiri itu kan kayak kok diperpanjang terus, belum bisa kesini. Nah kira-kira kalau Bu Dokter ingin ngobrol langsung sama teman-teman yang masih berpikiran seperti itu, apa yang ingin disampaikan? Mungkin kita tengok lagi lah berapa bulan sebelum kita benar-benar kena yang second wave, apa yang menyebabkan kita sampai begitu gitu, yang kita meninggal, kita mendengar berita duka setiap sekian jam, setiap hari ambulans sirinenya nggak berhenti-berhenti, itu karena pergerakan atau mobilisasi sekelompok orang yang dalam jumlah masif gitu. Kenapa? Karena waktu itu ada apa? Ada mudik ya kan, terus kemudian ada Syawal, libur lebaran panjang, itu pasti orang kayak langsung ke tempat-tempat wisata. Terus kemudian Syawal juga banyak orang menikah yang resepsinya tuh udah dikira ini udah nggak pandemi gitu, jadi terus nggak ada protokol sama sekali. Makanya kita kembali ke penyebab awal kenapa kita sampai melonjak lebih buruk daripada tahun lalu breakoutnya. Jadi kalau dibilang bosan, pasti bosan, saya yakin teman-teman juga bosan pengen refreshing, saya juga bosan di rumah sakit ketemu orang sakit ya. Tapi alhamdulillah kita bisa yang pertama kali memenuhi kriteria level 1. Jangan sampai ini bikin lengah, karena walaupun gimana pun juga kita level 1, tapi negara tetangga Australia lockdown lagi, Singapura lockdown lagi. Jadi ini belum selesai gitu sebenarnya. Dan jangan sampai bikin kita jadi oh ya sudah yuk kayak kemarin lagi yuk. Jangan sampai ada gelombang ketiga, keempat dan seterusnya yang mengancam atau merenggut orang-orang terkasih di sekitar kita gitu. Nah, terkait dengan ini Mbak, jadi mungkin saya interaksinya kan banyak di dunia pendidikan ya. Jadi mungkin banyak ibu guru ataupun wali murid yang merasakan
kalau di sekolah di rumah itu seperti apa, kesulitan untuk Betul. mengikuti pelajaran yang harus di sekolahan, kemudian mereka juga harus apa ya namanya membagi waktunya itu berbeda kan. Kemarin anaknya sekolah mereka bisa bekerja, nah, sekarang kan mereka butuh pendampingan khusus yang Betul, seperti betul. itu. Kira-kira dengan kebijakan tatap muka yang sekarang kalau di level 1 kan boleh separuh, atau kalau kemarin saya ke sekolahnya ada di Lamongan itu sudah pakai sistem ganjil genap Betul. berdasarkan urutan. Iya. Nah kira-kira potensi teman-teman yang di sekolah ini terpapar masih berapa persen kira-kira Mbak? Kalau kita ngomong angka agak susah ya, karena Ya. kita nggak tracing langsung ke lapangan yang populasi sekolahan. Cuman selama ini kita jarang ya menemukan satu kasus yang breakout yang berasal dari sekolah gitu. Maksudnya kasus-kasus itu biasa kita temukan pada populasi yang mukim atau populasi yang dalam satu ruangan lebih dari ya mungkin jam-jam sekolah kan cuma berapa 4 jam 5 jam, sekarang mungkin dibatasi 2 jam gitu ya. 2 jam. Selama ventilasi di kelas itu bagus, semuanya protokol pakai masker, selama ini kita belum pernah nemu ya satu sumber spider spreader begitu dari sumber sekolah. Jadi saya sangat menghargai keputusan dari Pak Mendikbud. Keputusan bersama. Iya, keputusan bersama ya, salah satunya Pak Ya, Pak Nadiem. Pak Nadiem. Karena ya memang tidak mudah, kita aja yang dewasa terus disuruh ngadep laptop terus dengerin itu kan kadang nggak kooperatif gitu, apalagi anak-anak. Jadi saya rasa nggak apa-apa ya, karena selama setahun ini belum ada kasus yang berasal dari komunitas sekolah. Berapa menit Bun? Ya. Kayak rombolo. Emang harus berapa menit? Setengah jam. Ya, biasanya setengah jam terus nanti dibuat beberapa kali. Oh gitu. Editing gak sempet malah jayu. Iya, gini ku ya. Yang lo mikir harusnya. Gue ya gak ngomong. Aku ini mau kayak oleh 10 menit kayak. Nah, gak sesuai aja, sesuai. Apa enggak suara itu. Tambahin tak editan yo, gak ketok iki. Iya, masih masalah gak ketok. Iya bener-bener. Yes, kayak pengalaman ngono ku. Salah koran sunet. Ada. Wes apa nih? Ya, yes. Nah, itu kan tadi yang sekolahan. Nah, kemudian ada juga tempat-tempat atau teman-teman yang di UMKM ataupun yang khususnya di pariwisata ya, yang Betul. kemarin harus apa ya biasanya kerjanya luar kota ataupun biasanya open trip dan sebagainya, ini kan sangat terdampak karena ada beberapa pembatasan. Betul. Nah, hal-hal seperti itu kan mungkin ya apa ya, kalau kita menguati hanya dari sisi kesehatan tadi ya harusnya harus ada pembatasan tapi di sisi lain ada masyarakat yang memang pendapatannya dari situ. Kalau kemarin betul. kita sempat apa ya mural kemudian apa dan sebagainya, saya enggak apa-apa mati kalau seperti ini. Toh kalau nggak bisa kemana-mana saya juga mati karena lapar kan seperti itu. Iya, betul. Nah, kira-kira dari Bu Dokter gimana ini? Ya memang antara kebijakan PPKM dan lain sebagainya itu nggak akan bertemu sama industri pariwisata ya, tourism. Makanya kemarin ada beberapa kebijakan PNS work from Bali. Nah itu mungkin bisa salah satu solusi ya supaya menghidupkan pariwisata. Apalagi sekarang banyak agen pariwisata yang online yang mengandalkan spot-spot luar Jawa, daerah timur, Indonesia Timur ya. Ya mungkin dengan adanya ya kita puasa ini, dengan kemarin kita puasa nggak kemana-mana, mudah-mudahan ya di bulan-bulan ini sudah mulai bisa, apalagi PCR sekarang sudah 500.000, 400.000 ya, mudah-mudahan makin murah sehingga kalau orang mau liburan itu kan budgetnya udah ada nih, berarti kan harusnya nggak masalah dong sama PCR yang sudah turun, apalagi udah turun gitu. Jadi saya pikir, saya lihat di di Instagram juga banyak selebriti yang akhirnya di endorse supaya sebagai daya tarik bahwa nggak apa-apa loh sekarang kesini tuh udah aman gitu dan udah terjangkau gitu harganya. Mudah-mudahan udah bisa bangkit di industri pariwisata ini. Selain itu kalau misalnya bukan pariwisata, kalau tadi kita ngomong tentang orang-orang yang terdampak COVID, misalnya ekonomi mikro ya, saya yakin harusnya sudah ada bantuan ya.
bantuan yang turun mungkin dari pemerintah lokal ataupun pemerintah pusat untuk minimal BHD lah ya, bantuan hidup dasar berapa ratus ribu per bulan, mungkin itu mungkin cukup membantu mudah-mudahan sebelum akhirnya kita bisa kembali ke semula gitu. Kalau yang sampai keluar negeri, nah ini kemarin kasusnya kan kita kayak dibatasi di sini, tapi nyatanya yang internasional masih ada yang kecolongan ataupun memang dibuka seperti itu. Nah itu dari Bu Dokter gimana? Iya, itu juga satu isu yang kita agak gimana ya, mau ngomong tapi udah kadung gitu ya. Maksudnya kita restriksi di dalam negeri tapi secara internasional masih buka gate-nya, apalagi dari daerah yang pertama kali dideteksi ada delta varian gitu ya. India. Selain India mungkin ada, tapi yang paling besar India, dan waktu itu ada penerbangan dari India yang kita curigai itulah yang membawa virus. Ya itu mungkin kita bisa belajar dari yang kemarin. Jangan sampai ketika nanti ada varian baru entah gamma, beta, ya mungkin kita nggak bisa secara powerful untuk turut ini, tapi kita sampaikan bersama-sama lah, mungkin lewat sosial media ya sekarang, bahwa jangan sampai ketika ada satu varian muncul di satu negara dan negara itu tidak di-ban selama kurun waktu sekian yang akhirnya masuk lagi, ada lagi gelombang selanjutnya. Itu Masya Allah kemarin benar-benar speechless, kenapa bisa sampai kecolongan delta masuk ke sini, yang menyebabkan banyak sekali yang tadi yang masnya mungkin tanya ya, kenapa kok lebih banyak yang sesak, lebih banyak yang meninggal, karena varian delta itu satu, dia lebih cepat replikasi, dua, dia lebih pinter sembunyi dari sel imun kita gitu, makanya susah dibunuh gitu. Makanya kenapa yang sekarang kok kemarin kena tapi biasa aja, sekarang kok langsung sesek, selain nggak vaksin ya salah satunya variannya baru gitu. Berarti kalau ada varian baru memang kita harus meraba ulang ya? Atau gimana? Maksudnya kayak gejalanya kok beda ya? Ternyata setelah panas nggak seperti ini. Nah yang dirasakan Mbak Elsa gimana? Kalau varian baru sebetulnya gejalanya sama, tapi severity-nya atau keparahannya satu itu lebih cepat karena replikasinya lebih ini. Dua, yang awalnya nularnya butuh sebulan untuk nularin ke 100 orang, sekarang cuma butuh seminggu gitu. Karena cepet banget nularnya yang ini, banget, semudah itu. Jadi kadang kita bilang ada satu penelitian, ada satu orang, sekian kelompok orang di ruangan sudah pakai masker, tapi dengan ventilasi yang buruk, lebih dari 1 jam itu bisa sekian persen tertular. Dengan varian baru? Iya, varian baru. Makanya itu protokolnya harus lebih ketat ya, lebih sabar, tidak liburan dulu demi keselamatan bersama gitu. Mungkin yang terakhir Mbak Elsa, ini kan karena memang kita hari-hari ini masih ya diselamatkan ya, kita bersyukur karena memang hari ini kita setidaknya bisa bernafas, karena memang ada banyak berita duka di bulan-bulan kemarin. Kemudian ini kan ada wacana ya kalau kita lihat dari kemarin itu kan kayaknya setelah kita turun kemudian naik lagi, turun naik lagi, kan seperti itu. Nah ini kan mendekati akhir tahun. Kalau kita mengingat kemarin yang pertama kali itu kan di akhir tahun, yang banyak liburan dan sebagainya. Nah, himbauan kepada masyarakat kira-kira untuk menyikapinya seperti apa? Ya kita sudah belajar berkali-kali, pergerakan massal itu efeknya luar biasa. Jadi tidak hanya pemerintah yang kita andalkan untuk membuat kebijakan-kebijakan supaya dibatasi pergerakan dan lain, tapi dari kita sendiri kita harus saling sadar bahwa ini nggak bisa selesai dengan satu orang atau satu kelompok orang. Kita semua harus terlibat, kita punya tanggung jawab dan rules masing-masing gitu. Dan liburan di akhir tahun mungkin kita berharapnya bisa keluar rumah atau bisa jalan-jalan keluar Jawa, tapi kita lihat dalam 2 bulan atau 3 bulan ke depan sebelum akhir tahun, kalau misalnya kasusnya ini semakin bagus dan aturannya mungkin bisa lebih longgar, mungkin teman-teman enggak apa-apa mungkin ya refreshing, tapi tetap protokol, jangan menyepelekan ini teman gue nih nggak mungkin kena, jangan kayak gitu, karena kita bisa bawa sesuatu ke rumah yang bikin orang yang lebih fragile di rumah, mungkin let's say nenek, kakek kena, ibu, bapak
kena dan kita bertanggung jawab, itu nggak enak sama sekali ya kalau kita sampai jadi karirnya. Jadi mudah-mudahan semuanya turun, kalaupun ada kesempatan untuk refreshing monggo, tapi jangan lupa protokolnya, jangan lupa tetap waspada gitu sih. Oke, jadi itu tetap waspadalah. Jadi memang ya kita itu tadi disampaikan Mbak Elsa sudah beberapa kali belajar, mungkin kita bisa mengambil hikmah dari ya dulu second wave-nya kemarin seperti itu, sebelumnya seperti itu lah, mungkin masa ya kita terjebak 3 kali kan seperti jangan itu. sampai lah. Jadi mungkin kalau teman-teman masih jenuh, masih apa, mungkin teman-teman bisa melihat Mbak Elsa ini menahan kantuk, kemudian matanya tadi saya tanya ini pakai mobil tapi kok matanya merah gitu. Ternyata memang ya kalau teman-teman jenuh, tenaga nakes mungkin lebih jenuh lagi. Mereka harus ekstra membentengi diri. Kalau sampai mereka apa namanya tebal, bahasa Lamongannya tebal ya apa? Ya tepar. Terkena ya, terpapar. Nah, kira-kira nanti yang ngerawat teman-teman siapa kan seperti itu. Jadi itu pesan dari Mbak Elsa, tetap waspada, kemudian jangan mencepelehkan karena banyak sekali. Kemarin pilek, kemudian pijet sembuh. Nah, ini kan imun kita juga berbeda-beda. Betul. Apalagi kalau ada orang tua di rumah yang memang lebih rentan ya. Secara penelitian kalau sudah ada bawaan dan sebagainya itu kan rentan. Sehingga itu tetap waspada dan juga teman-teman jangan menyepelekan. Saya kira itu Mbak Elsa, mungkin bisa dilanjut lagi kapan-kapan, reunian ataupun apa. Mas Arwani, saya ada buku. Aku bingung kayak buku asli. Ya. Sedikit apa ya namanya, agak susah menerka Mbak Elsa ini sukanya buku apa. Jadi ini dari teman-teman Alfa memberikan buku Tuhan Ada di Hatimu. Semoga ya, selalu ada ya. Selalu ada ya. Jadi biasanya kita memberikan butuh motivasi atau apa lah, ini agak susah, mungkin ini semoga bermanfaat, bisa menemani jaga. Iya, ini bagus kok, tidak di Ka'bah, di Vatikan. Tuhan selalu ada di hati. Oke, sampai jumpa. Saya kira itu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.